Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله anak-anakku sekalian kelas 2A 2C maupun 2B dan 2D yang semoga senantiasa dilindungi, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya. Kemudian yang kedua kalinya kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir diutus ke muka bumi ini. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita masuk ke bab pelajaran 8 halaman 41. Ya, silakan dibuka jika sudah punya bukunya, silakan dibuka. Halaman 41 pelajaran ke-8 yaitu hafalan surah An-Nasr. Anak-anakku sekalian, tentu Bapak yakin kalian sudah menghafalnya, ya, sudah menghafalnya atau sudah dihafalkannya, ya. Dan mungkin jika ada yang belum hafal, kesempatan ini adalah kesempatan untuk menghafal, ya. Oke, kita masuk ke pelajaran hafalan surah An-Nasr. Anak-anakku sekalian, surah An-Nasr merupakan surah yang ke-110 dari surah yang ada di dalam Al-Quran, ya, surah yang ke-110 terdiri dari 3 ayat, ya. Surahnya yang ke-110 ayatnya terdiri dari
3 ayat. Adapun artinya, surah An-Nasr ini artinya adalah pertolongan. Ya, surah An-Nasr ini artinya pertolongan. Kemudian surah ini dikategorikan di dalam golongan surah Madaniyah. Dalam golongan surah Madaniyah. Ya, di dalam Quran ada surah Madaniyah, ada surah Makkiyah. Ya. Tentunya surah Madaniyah ini atau yang digolongkan di dalam Madaniyah ini karena ia diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ya. Ke kota Madinah. Oke. Kita lanjut. Bapak mohon kalian simak baik-baik bacaan yang akan Bapak bacakan ini. Mohon simak baik-baik. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oke, sekali lagi simak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oke, yang terakhir yang ketiga kalinya dengarkan baik-baik, simak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oke, itu 3 ayat dari surah An-Nasr. Sekarang kita masuk ke artinya. Ya, silakan dibuka dan dibaca sama-sama di pelajaran yang ke-8 halaman 42.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat yang terakhir, yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan Tuhanmu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mohonlah ampunan kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Dia Allah Maha penerima taubat. Oke, itu terjemahan dari surah An-Nasr. Ya, alangkah baiknya kita masuk ke faedah atau dalam surat ini yang dapat diambil atau yang dapat kita pelajari. Di antaranya yang pertama adalah wajib bersyukur ketika bertambahnya nikmat. Ya, wajib bersyukur ketika bertambahnya nikmat. Yang kedua, keistimewaan tafsir tafsir Ibnu Abbas. Nah, ini penjelasan dari penjelasan yang lain ya. Kita hanya membacakan faedah-faedah yang dapat kita ambil ya. Yang ketiga, surah ini sebagai tanda semakin dekatnya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini pertanda makin dekatnya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, disyariatkannya memberitahukan kematian seseorang kepada keluarganya, namun tidak melalui pengumuman dengan suara yang keras. Artinya mengumumkan di masjid. Biasanya di masjid itu suaranya itu luar biasa ya, sangat keras ya. Ini disyariatkannya memberitahukan kematian seseorang kepada keluarganya, namun tidak diumumi dengan suara-suara yang keras atau dengan alat pengeras lain sehingga orang dari pojok penjuru mana bisa dengar. Oke. Kemudian yang keempat, yang kelima, disunnahkannya membaca zikir. Yaitu apa zikirnya? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, disunnahkan membaca zikir subhanakallahumma rabbana
wa bihamdika Allahumma ighfirli, ketika rukuk dan sujud. Ya, ketika rukuk dan sujud. Ini disunahkan membaca ini. Selanjutnya yang terakhir, dianjurkan membaca zikir subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini sunnah, ya, dianjurkan ya membaca zikir subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Oke, ini 6 faedah yang dapat kita ambil dari surah An-Nasr ini. Selanjutnya, ya, tugas untuk kalian semua anak-anakku sekalian, ya, yang Bapak harapkan adalah pelajaran surah ini, surah An-Nasr. Bapak harapkan kalian dapat menghafal dengan baik dari bacaannya, tajwidnya, panjang pendeknya. Untuk lebih lanjut dari itu, Bapak minta silahkan kalian menghafalkan dan menyetorkannya, ya, menghafal dan menyetorkannya, ya, silahkan. Ditunggu sampai pukul 13, ya, 13.00. Ya, ditunggu sampai jam 13.00 untuk kelas 2A, ya. 2A apa 2C? Ya, sekali lagi, untuk pelajaran kali ini biar lebih menguat, Bapak harap kalian belajar kembali, menyimak kembali bacaan-bacaan Al-Quran tadi, surah An-Nasr, kemudian mencoba untuk menghafalnya, dan jika sudah hafal silakan disetorkan. Oke? Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan anak-anakku sekalian. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kesehatan, kemudian kesemangatan, keseriusan di dalam belajar. Apalagi belajar menghafal Al-Quran, karena kedudukannya itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk bagi orang-orang yang menghafal Quran. Nanti di surga akan diberikan suatu, ya, permata, ya, yang dikalungkan atau yang dipasangkan di kepala, pertanda si fulan menghafal Al-Quran. Ya, kita berdoa kepada Allah SWT agar kita semua dimudahkan untuk dalam menghafal, mempelajari Al-Quran. Dari Bapak cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.